fajar kekal yang tak pernah sirna. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini Bertahun-tahun sampai pada ayat yang ke-19 bagian yang terakhir dikatakan di sana, aku menjadikan engkau istriku di dalam kesetiaan sampai engkau mengenal Allah. Ini luar biasa. Artinya sebuah perkawinan itu memang awalnya kita lihat begitu bahagia. Tapi bagaimana mempertahankan kebahagiaan itu sehingga berlangsung langgeng, lama, dan kita menikmati yang namanya hidup sebagai suami istri yang beriman. Karena itu jemaat, pembacaan yang tadi baru saja kita baca,
yaitu di dalam Kolose pasalnya yang ketiga pada ayat 14 dan ayat yang ke-15. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih telah dipersatukan suami istri dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dari latar belakang kehidupan yang berbeda, dipersatukan. Tapi apa yang bisa membuat hidup suami istri itu langgeng, bisa bertahan? Hanya satu, dikatakan kasih yang mengikat. Dan kasih yang mengikat ini, jemaat, harus membuat kita bisa menikmati yang namanya damai sejahtera Kristus. Sebab kasih dari Kristus adalah kasih yang penuh pengorbanan. Ayub dan Regina harus ada yang dikorbankan demi untuk mengikat kasih ini dalam kehidupan sebagai suami istri. Kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan, kita harus bisa korbankan kebiasaan itu demi untuk kesatuan. Kalau ada hal-hal yang kita banggakan dalam diri kita, harus bisa kita korbankan demi untuk mempertahankan kasih yang datang dari Tuhan Yesus. Karena itu jemaat, saya selalu bilang, kenapa perkawinan Kristen agak berbeda dengan perkawinan di luar Kristen. Karena perkawinan Kristen satu sampai mati. Makin hari kita makin berubah. Tidak lagi seperti awal yang duduk ganteng dan cantik. Besok semuanya sudah berubah. Ya, dengan berjalannya waktu, segala kondisi kita berubah. Tapi satu yang tidak berubah, kasih dari Allah di antara hubungan suami istri satu dengan yang lain, itu akan tetap langgeng. Tetap hidup di dalam mengisi seluruh hidup suami istri sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kasih ada saling menghargai. Di dalam kasih ada saling menghormati. Di dalam kasih ada tanggung jawab yang harus berdua kembangkan dengan baik. Di dalam kasih selalu ada pengertian. Dan di dalam kasih akan ada kesetiaan. Segala hal bisa berubah, tapi kasih selalu bermuara untuk menghadirkan 5 hal tadi. Karena manusia itu pada dasarnya ingin untuk dihargai, ingin untuk dihormati. Manusia itu pada dasarnya punya tanggung jawab. Manusia itu pada dasarnya harus dipahami. Dan yang terakhir, sebagai orang-orang yang berdiri dalam ikatan perjanjian, harus ada kesetiaan. Ya, jangan seperti lagunya Meriam Bellina bilang apa? Kesetiaan ini bukannya sandiwara. Bukan itu. Tapi orang Kristen dalam iman, kesetiaan itu nomor 1. Karena kesetiaan itu adalah buah dari kasih. Sehingga orang Kristen harus bisa mempertahankan, sama seperti Allah disebut El Chesed, Allah kasih setia. Sejauh Allah mengasihi kita, sejauh itu pula Allah setia pada perjanjian. Maka kedua calon mempelai ini yang akan mengikat perjanjian sebentar, maka mereka akan menjadi orang-orang yang berdiri dalam kesetiaan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua,
hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini kata damai sejahtera Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 pada ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang Aku berikan tidak seperti diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Namun jemaat, ada damai semua di hati kita. Tapi dalam hidup rumah tangga Kristen, seringkali damainya hilang. Kenapa hilang? Kalau sudah mulai habis bulan, sudah tidak ada lagi uang, damai hilang. Kalau ada yang mulai sakit, ada yang mulai dalam pergumulan, damai hilang. Ya. Kalau sudah mulai tidak saling menghargai, tidak saling memahami, damai hilang. Tapi Yesus sudah berikan damai-Nya kepada kita. Karena itu damai ini salah satu bagian yang harus dipertahankan orang Kristen di dalam hatinya. Damai tidak ada di tempat lain. Harus dikuasai dalam hati kita. Sebab kalau hati damai, pikiran tenang, maka hidup akan mengalir dalam sukacita. Tapi kalau hatinya kacau, maka pikiran juga kacau, dan akhirnya hidup menjadi berantakan. Karena itu, ini hal yang kedua, mau punya uang atau tidak punya uang, mau dalam kondisi apapun, Ayub dan Regina harus pelihara damai di dalam hati. Sebab ini hal yang penting. Kalau kita memiliki damai Kristus, maka segala hal bisa teratasi dengan baik. Tapi kalau tidak ada damai di hati, hubungan bisa menjadi renggang. Ya, kondisi bisa menjadi sulit. Karena itu ini hal yang kedua dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Ya. Jadi Tuhan mempersatukan kalian berdua supaya kalian mewujudkan damai Tuhan di dalam hidup suami istri. Sehingga keluarga yang hidup rumah tangganya dihiasi dengan kasih, dihiasi dengan damai sejahtera, akan membuat kita mampu bersyukur. Ya enggak? Sudah mengerti? Ayub dan Regina, dua hal, kasih dan damai. Amin.
bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan di setiap tempat, dengan hati dan mulut, dengan sikap yang sempurna, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja. Silakan duduk. Kedua warga gereja, Ayub Manahan Zina dan Regina Wega Dewanti, serta memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran, kepada tantangan, pergumulan, pencobaan, masalah-masalah kehidupan, dan bahkan kedukaan. Namun demikian Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, sebab itu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saya mengundang kedua mempelai untuk berdiri, mendengarkan amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang.
sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara, mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat, Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Ayub Manahan Jinah dan Saudari Regina Wega Dewanti, apakah saudara-saudari bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 318. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan kedua mempelai akan mohon restu orang tua kedua belah pihak dan akan diiringi dengan lagu doa seorang anak. Dimulai dari keluarga Bapak Robert Jinah. Keluarga Bapak Robert Jinah dan Ibu Yosefin, terimalah anak-anakku ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka. Sebut namaku di dalam segala namaku di hatimu.
anak-anakku ini sebagai bagian dari keluargamu. Dan doakanlah mereka agar mereka bahagia dan sejahtera selamanya. Ibu, kasih sayang membawaku, pengorbananmu meneteskan peluru untuk tetes air matamu yang kau tabur di Kami mengundang majelis jemaat untuk ikut dalam pelayanan pemberkatan perkawinan. Saudara Ayub Manahan Jina dan Saudari Regina Wega Dewanti sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua maju, berhadapan, berjabat tangan, dan mengucapkan janji setia. Saya, Ayub Manahan Jina, menyambut engkau, Regina Wega Dewanti, sebagai istriku, dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Regina Wega Dewanti, menyambut engkau, Ayub Manahan Jina, sebagai suamiku, dan berjanji untuk tetap setia kepadamu.
Saya akan selalu mengasihi Engkau dalam suka dan duka, dan tidak akan meninggalkan Engkau. Saya akan memelihara Engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman pada Yesus Kristus. Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, melambangkan kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan bagi saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam hidup rumah tangga dengan mengasihi pasanganmu tanpa awal juga tanpa akhir. Ayub, berikanlah cincin ini di jari manis kekasihmu. Regina, terimalah cincin ini, kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Regina, berikanlah cincin ini di jari manis kekasihmu. Ayub, terimalah cincin ini. Kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku yang tak pernah berakhir. Mendengar janji dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Saat kami undang bangkit berdiri. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat, dan terimalah berkat Allah. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya.
8 November 2020 Tuhan memberikan kepada Ayub menahan zina, seorang istri yang kau kasihi, Nyonya Regina Vega Wianti. Zina, silakan dapat. Majelis jemaat. Kami atas nama Majelis dan Jemaat GPB Sion berikan Alkitab yang mengandung firman Tuhan sebagai landasan hidup dan pedoman di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Berikut juga akte perkawinan sebagai tanda bahwa kalian berdua telah diteguhkan dan diberkati dalam persekutuan jemaat Sion di tempat ini. Tuhan memberkati. Balik kanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini, keluarga Tuan Ayub menahan zina dan Nyonya Regina Vega Dwianti zina sebagai bagian dari keluarga Allah yang hidup saling mengasihi dan saling mendoakan. Silakan jalan dan duduk. Kita kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, karena hari ini Tuhan berkenan mencatat sejarah dalam kehidupan Tuan Ayub menahan zina bersama dengan Nyonya Regina zina. Dalam mereka menjalankan bahtera hidup rumah tangga mereka. Ya Bapa,
peliharalah keluarga ini di dalam kasih-Mu. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang hidup taat dan setia kepada Tuhan. Biarlah kasih dan damai menjadi bagian yang menghiasi hidup rumah tangga mereka. Bukakanlah tingkap berkat-Mu di langit, dan langit mendiriskan hujan berkat-Mu, supaya di mana Tuan Ayub dan Nyonya Regina bekerja untuk membangun hidup masa depan, diberkatilah hidup mereka, baik siang maupun malam. Tuhanlah penolong mereka. Tuhanlah yang selalu hadir sebagai tamu yang setia untuk memenuhi semua yang mereka butuhkan, sehingga rumah tangga mereka mampu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan setiap saat. Kami berdoa untuk keluarga kedua belah pihak, keluarga Zina dan juga keluarga Bapak Andreas Widiarto. Ya Bapa, berkatilah kedua orang tua. Engkau selalu mengaruniakan tubuh yang sehat. Engkau berikan mereka panjang umur, sehingga mereka boleh melihat keturunan dari keturunannya. Mereka boleh berbahagia memangku cucu-cucu di pangkuan mereka, sehingga mereka boleh senantiasa menjadi teladan orang tua beriman bagi keturunan yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Ya Bapa, biarlah dalam perkawinan ini Engkau telah menyatukan keluarga Robert Zina dan keluarga Bapak Andreas Widiarto menjadi satu keluarga besar yang hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membangun di dalam iman, sehingga di dalam keluarga ini nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati pada tanggal 2 nanti, mereka akan melangsungkan pencatatan sipil. Biarlah semua ini bisa berjalan dengan baik, sehingga baik gereja maupun pemerintah dapat mencatat perkawinan mereka, sehingga sebagai bangsa dan negara, hidup moral di tengah-tengah bangsa ini semakin baik karena pemerintah melakukan pembinaan-pembinaan melalui setiap keluarga, setiap perkawinan yang tercatat di dalam pemerintah. Begitu juga Tuhan memberkati gereja agar selalu melakukan pembinaan-pembinaan kepada keluarga-keluarga percaya, sehingga keluarga-keluarga Kristen akan selalu menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir saat ini, yang menyaksikan perkawinan. Biarlah kami selalu memperbaharui hubungan kasih sayang kami di antara suami istri. Kami yang sudah menjalani rumah tangga yang bertahun-tahun. Ya Bapa, buatlah kami tetap setia satu dengan yang lain. Jauhkanlah kami daripada segala masalah yang bisa menimbulkan perpecahan. Biarlah firman yang telah kami dengar akan membuat kami tetap mengokohkan hidup rumah tangga kami dengan kasih dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berkati mereka. Tuhan selalu yang akan membuat mereka memiliki jodohnya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang bisa membuat mereka hidup bahagia. Bapa pengasih dan penyayang, berkati acara yang akan berlangsung atas kebahagiaan
Tuan Ayub dan Nyonya Regina Zina. Biarlah ya Bapa, seluruh acara resepsi nanti boleh menjadi suatu persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Tuhan menjauhkan dari COVID-19. Tuhan melindungi semuanya di dalam kuasa Tuhan. Mari Bapa, kami menyerahkan semua keluarga besar yang bahagia ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati tim multimedia yang melakukan live streaming terhadap acara pemberkatan ini. Engkau memberkati organis Kantoria. Engkau memberkati seluruh para pelayan yang ikut terlibat di dalam pelayanan pemberkatan ini. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian jemaat kita bakti 81 bait 1 dan 3. Allah sumber kemurahan. Bawa persembahan
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sejahtera, jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu, secara khusus keluarga yang baru, keluarga Tuan Ayub dan Nyonya Regina Zina. Biarlah firman yang telah didengar dapat selalu menghiasi hidup keluargamu, sehingga boleh menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan, Gita Bakti 109. Pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu. Damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti diberikan dunia kepadamu. Jangan gentar dan gelisah hatimu.
Bapak Ibu yang terkasih, ada masih beberapa kegiatan acara yang akan kita lakukan dalam gedung gereja ini, dan berharap kita tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Yang pertama adalah ungkapan terima kasih dari keluarga yang saat ini berbahagia, dan juga ungkapan ataupun kata sambutan dari pihak Majelis Jemaat GPIB Sion. Kita akan mendengarkan yang pertama dari keluarga besar Robert Zina yang akan menyampaikan ungkapan terima kasih yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Robert Zina. Kami persilakan Pak. Atau ada yang mewakili dari keluarga kata sambutan, ungkapan terima kasih. Oke, oh dari kedua belah pihak. Silakan. Shalom, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau mengucapkan terima kasih saya yang sebesar-besarnya terutama kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan, perlindungan, dan cuaca yang sangat baik. Terima kasih kami juga untuk Ibu Pendeta dan para majelis yang sudah membimbing dan memberkati anak-anak kami sampai terlaksananya pernikahan ini. Terima kasih saya juga untuk saudara-saudara, teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir menyaksikan pernikahan anak kami dan turut berbahagia. Dan kami pun ingin menyampaikan sedikit pesan untuk anak-anak kami, yaitu Ayub dan Ega. Ayub, Regina Wega adalah anak yang saya sayangi. Saya menyerahkannya kepada engkau untuk menjadi istrimu. Sayalah yang pertama kali menyayanginya sebelum engkau. Saya juga yang memeluknya, menciumnya, mengusap air matanya ketika dia sedih. Saya yang pertama kali menggendongnya dan menghiburnya. Sayalah yang selalu ada untuknya, memotivasinya dan menghiburnya. Ega adalah anak yang kuat, baik, walau terkadang lemah. Kini dia menjadi istrimu. Saya turut berbahagia. Dia memilihmu menjadi pendampingnya. Bangunlah rumah tangga yang indah, harmonis, penuh sukacita. Sayangilah Ega sepenuh hati kamu. Bahagiakanlah dia. Jangan pernah memukulnya. Jangan pernah meninggalkannya. Dan jangan pernah berkata kasar kepadanya jika ada dalam masalah. Kamu harus memiliki bahu yang kuat, tempat dia bersandar ketika dia sedih. Kamu harus memiliki tangan yang lembut untuk menggenggam tangannya dan berjalan bersamanya untuk selamanya. Kamu harus berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, keluarga dan para jemaat untuk terus menyayanginya dan membangun bahtera yang bahagia. Undanglah Tuhan dalam rumah tanggamu. Anakku, Ega, sayangilah suamimu dengan sepenuh hatimu. Hormatilah
dan setialah sampai maut memisahkan. Rawatlah anak-anakmu kelak dengan rasa takut akan Tuhan, dan jangan pula menjauh daripada kami. Ingatlah bahwa kami, mami, papi, juga kakak-kakakmu masih menyayangimu sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ini mewakili kedua keluarga besar yang saat ini telah disatukan, yang berbahagia pada saat ini. Baik. Kata sambutan yang berikutnya dengan penuh hormat kami minta kesediaan Ibu Deaken Elis Haninia sebagai wakil dari Majelis Jemaat selaku Sekretaris Umum PHMJ GPIB Sion untuk menyampaikan ungkapan terima kasih. Kami persilakan. Salam, selamat siang. Kami dari Majelis Jemaat GPIB Sion mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru bagi Ayub dan Regina. Tentunya untuk keluarga kedua mempelai yang berbahagia pada saat ini, juga para tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Kami hanya menitipkan pesan, hiduplah berbahagia sampai tua, sampai nenek kakek, sampai maut memisahkan kalian tentunya. Dan jangan lupa rajin beribadah di GPIB Sion tentunya. Jangan lupa Ayub dan Regina, itu pesan saya. Dan kedua, hiduplah seturut firman Tuhan. Ingat, jangan lupa ini kalau sudah berdua begini berarti sudah jadi seorang ibu dan seorang bapak. Jadi harus beribadah juga di PKP, pekat kaum perempuan dan juga pekat kaum bapak tentunya ya. Nah, jadi doa saya hiduplah rukun dan juga rajin beribadah, hidup yang damai ya, saling tentram, saling bergandengan, pokoknya ayo sama-sama ya. Jadi supaya semuanya jalan ke depannya menjadi baik. Jadi saya juga sini mengucapkan terima kasih juga pada para presbiter yang bertugas juga, mengucapkan terima kasih, dan juga para tamu undangan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Terima kasih, kita akan masuk ke acara berikutnya karena sudah ditunggu kayaknya sampai jam 12 ya. Kita akan masuk ke foto bersama, mungkin dengan penuh rasa hormat kami mohon bantuannya untuk bisa memindahkan untuk tempat duduk, karena kita akan foto bersama sesuai dengan aturan yang ada. Yang pertama yaitu untuk kedua mempelai kami persilakan untuk bisa foto bersama di depan.
Bajunya kasih jatuh ke depan. Kasih ke depan dia, putar ke depan. Dia diputar lagi. Putar biar jatuh ke depan. Ya, putar biar jatuh di depan. Datanglah dikit supaya pas dengan jumlah. Sudah? Baik. Yang berikutnya mempelai bersama pelayan firman. Bersama pelayan firman terlebih dahulu, nanti bersama presbiter. Iya. Jangan kaku dong, senyum. Kaku banget. Ya. Dua-dua ya. Pelayan firman, presbiter, dan orang tua berikutnya. Bu, sama orang tua juga kita. Oh gitu. Sama kedua orang tua. Kedua pasang orang tua, presbiter dan majelis jemaat pelayan firman. Nanti dulu presbiter. Ayo, makin ayo itu lepas dulu. Lepas dulu. Masih. Ini Bapak Ibu samping saya.
Bapak Ibu, terima kasih ya. Iya, bersama kedua pasang orang tua. Oh iya.